langkah dan upaya kita selama ini adalah untuk mengakhiri kisru donasi ini gitu. Ini kisru donasi udah terlalu panjang, terlalu lama begitu ya. Perkara ada yang melaporkan penggelapan, itu saya persilakan diproses. Semua kembali putusan pengadilan. Memang ini yang paling tepat. Putusan pengadilan. Karena ini sudah panjang. Berapa kali mediasi tidak tercapai. Kisruh uang donasi Agus Salim senilai 1,3 miliar sampai dengan saat ini masih menjadi polemik. Meski langkah progresif ditempuh Denny Sumargo dan Gary Julian, yakni dengan mengalihkan uang donasi untuk disalurkan ke para korban bencana alam di NTT. Langkah Denny Sumargo mendapat dukungan luas dari sejumlah kalangan. Salah satu Pablo Benua. Selaku kuasa hukum para donatur, Pablo meyakini langkah yang diambil Denny Sumargo merupakan upaya mengakhiri perselisihan uang donasi. Oleh karenanya, ia siap mempertanggungjawabkan apapun putusan pengadilan nantinya. Mengingat saat ini uang donasi tersebut sedang diperkarakan di Pengadilan Negeri Tangerang. Ya ditunda itu kan karena memang ada pihak yang tidak hadir di sana. Itu akhirnya dari pihak majelis hakim menunda. Saya dapat infonya dari rekan saya Dodi Haribowo kan sampaikan begitu ya, bahwa memang itu ditunda karena ada yang tidak hadir. Dari pihak Densus tidak hadir. Bukan dari pihak Kemensos tidak hadir, dari pihak yayasan tidak hadir. Lalu dari pihak Densu itu katanya rilas yang dikirim itu salah alamat, katanya begitu, sempat dapat penolakan gitu sih kurang lebih. Intinya ada 3 pihak yang tidak hadir sehingga kalau sidang itu harus lengkap, para pihak itu harus lengkap. Nah kalau tidak lengkap ya tentunya akan terjadi penundaan gitu sih. Memang ini kan langkah dan upaya kita selama ini adalah untuk mengakhiri kisru donasi ini gitu. Ini kisru donasi udah terlalu panjang, terlalu lama begitu ya. Masyarakat seluruh Indonesia sebenarnya udah muak dengan pemberitaan kisru donasi tersebut. Ini sudah terlalu berlarut-larut, uang 1,3 miliar dibahas tidak ada hentinya pagi, siang, sore, malam setiap hari. Sehingga langkah yang diambil oleh Densus sudah tepat untuk menyelesaikan kisru donasi. Intinya dia lakukan itu demi menghentikan kisru yang tidak ada habisnya ini gitu ya. Polemik ini sudah mengganggu, udah annoying gitu, sudah menjadi suatu ketakutan masyarakat yang mana setiap hari pemberitaan ini menjadi bahan olok-olokan, jadi bahan candaan, sudah tidak sehat lah pemberitaan tersebut. Sehingga Densus mengambil sikap untuk segera menyelesaikan persoalan ini dengan membawa uang tersebut ke NTT, maka itu adalah langkah untuk menyelesaikan. Nah kalau Agus mau menyelesaikan ya gampang, tinggal nanti tunggu Densus pulang, duduk bareng, clear. Densus juga siap menanggung apapun ceritanya. Bahkan Densus juga bilang kalau ada orang yang merasa dirugikan dia siap ganti kan begitu. Intinya Densus orang yang konsekuen, dia adalah orang yang konsisten, dia komitmen, dia apa yang dia ucapkan dia akan pegang, itu sih. Kami cuma berpesan kepada setiap pihak, kisru donasi ini sudah cukup. Jangan dijadikan bahan sebagai untuk pendongkrak exposure. Saya kemarin udah koordinasi sama FA. Masalah donasi ini udah final, kata dia, saya bilang udah final. Dan kalau misalnya ada gugatan, silakan masukkan gugatan itu ke pengadilan perdata. Dan saya nanti akan bantu yayasan untuk menghadapi gugatan. Dan saya sudah siapkan 1,3 miliar. Apabila dia menang dalam gugatan itu, saya ikhlas, saya kasih kepada pihak Agus. Sementara pengacara Rasman Arif Nasution, yang juga merupakan kawan dekat Alvin, mempunyai pandangan tersendiri melihat perselisihan terkait uang donasi. Menurutnya, konflik yang berlarut-larut terjadi karena pembahasan tidak pada substansi hukum. Namun saat disinggung terkait dugaan penggelapan dana uang donasi sebagaimana yang dituduhkan Farhad Abbas, Rasman mempersilahkan menempuhnya lewat jalur hukum.
Lantas seperti apa praktisi hukum melihat polemik uang donasi yang sampai saat ini masih berlangsung? Yang dimaksudkan itu dana penggelapan yang mana dulu ini? Apakah dana donasi atau dana yang lain? Donasi, Bang. Nah, di aspek ini saya hanya men-stressing point. Satu, saya sangat prihatin Bang Riki Sitohang mundur. Itu poinnya ya. Kenapa? Karena harusnya Novi itu senang, bangga. Bang Riki itu orang yang mengerti hukum, jenderal, berpengalaman. Tapi ternyata Bang Riki mundur. Kenapa? Karena menurut dia Novi tidak mau nurut sesuai hukum ya. Ternyata dia justru mengalihkan. Nah, pendapat hukum saya, pengalihan itu menimbulkan implikasi hukum. Beresiko. Karena ini bukan dana biasa, bukan pribadi person to person, bukan. Ya, ini satu lembaga ke perseorangan atau keluarga, tapi pengelolaannya yayasan, nggak bisa. Kemudian kalau diganti rugi dari uang yang tadinya 1,3 terus nanti kalau menang di pengadilan akan diganti, nggak begitu juga modelnya. Jadi ada polarisasi yang diatur, yang ada regulatornya. Dan regulator inilah yang bagaimana dia menerapkan menjadi sebuah regulasi sehingga yayasan itu dalam mengelola keuangan begini modelnya. Yang menerima juga begini modelnya, nggak bisa dengan suka-suka lalu kemudian dialihkan. Jadi saya makin bingung ini gitu, karena Agus tidak berobat, kemudian dana dibawa ke NTT, yang membutuhkan masih ada, tapi uang dikirimkan ke yang lain. Saya kira ini tidak tepat, tidak elok, dan Baik, terkait dana donasi yang kemudian dialihkan ke korban bencana yang berada di Nusa Tenggara Timur oleh Densu dan Geri ya kalau tidak salah. Nah, secara kemanusiaan betul, tetapi perlu dilihat juga ada orang yang paling utama, Agus ini. Apapun itu, Agus ini masih membutuhkan pengobatan. Nah, memang sih saya melihat memang Densu mengambil keputusan ini karena dia merasa persoalan ini tidak kunjung berakhir. Tapi sangat sayangkan menurut saya ketika Densu dan Geri memutuskan ini. Dan saya melihat memang ada statement di media, Densu menyatakan bahwa apabila memang, kan ini lagi proses di persidangan oleh gugatan yang diajukan oleh pihak kuasa hukum donatur. Densu menyatakan bahwa apabila ada putusan di pengadilan, kemudian pengadilan memutuskan bahwa uang itu memang untuk Agus, maka dia siap menggantikan uang sebesar jumlah 1,3 yang digunakan di korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Perkumpulan uang ini tidak ada hubungan hukum. Kan saya sudah bilang jauh hari, hubungan hukum Agus dengan Novi dan hubungan Agus dengan yayasan itu tidak ada. Mereka hanya membangun komitmen secara sosial saja. Kan saya sudah katakan itu. Maka kalaupun ada kesepakatan di antara Novi dan lawyer-lawyernya untuk bisa mengalihkan peruntukan uang itu ke Nusa Tenggara Timur, itu buat saya nggak ada, no problem, nggak masalah, itu sah-sah saja. Tapi kalau sudah ada kesepakatan secara internal mereka ya silakan ya. Kenapa mesti ada keraguan lagi? Nah, justru kita lihat di sini adalah komitmen saja ya. Kalau memang mengatakan A ya harus A lah, jangan berubah-berubah. Jadi kapan selesainya kasus ini? Kalau harus ditarik ulur teruskan, seperti itu ya. Kalau dari awal tidak terbangun hubungan hukum, bagaimana mau bersengketa? Ya kan? Nah, sementara jurisprudensinya Mahkamah Agung mengatakan tadi, para pihak tidak diberikan kewenangan saling menggugat jika tidak ada hubungan hukum baik langsung maupun tidak langsung. Jadi ini kan persoalan saya bilang bergulir terus ya. Ini tidak akan selesai kalau kita bicara hukum. Makanya kita harus pastikan bahwa masalah ini bukan masalah hukum, tapi masalah perselisihan sosial. Karena mereka memulainya tadi kan menggunakan perasaan sosial tuh untuk membantu Agus. Jadi demikian. makanya saya katakan objek masalah ini adalah Novi dan Agus.
Dua ini dulunya baik-baik. Ada serah menyerahkan uang. Hanya saja Novi melihat, loh ini kok dananya digunakan tidak sesuai. Maka di hold. Nah, masuk pengacara, bertengkar, masuk Denny Sumargo. Nah, saya ingatkan adik saya, Denny, Densu, kalaupun kamu katakan akan mengganti uang itu 1,3 miliar kalau seandainya mereka menang di pengadilan, itu akan berbeda posisinya. Uang itu bukan lagi uang donasi, itu uangnya Denny. Ini bukan tukar guling. Nah, saya minta kuasa hukum dari Novi memberi pengertian. Dan satu lagi, ingat, Novi nggak bisa lepas tangan, walaupun dia mengatakan bukan dia ketua yayasan. Ketika dana itu membuka donasi yayasannya, masuk dana donatur, siapa ketua yayasan? Ketua yayasannya adalah Novi. Maka pertanggungjawaban Novi tidak bisa hilang. Karena menurut saya, kalau Densu dengan Novi saling sindir, bingung juga saya. Apa yang mereka bingung membuat jadi saling sindir? Kan? Saya curiga, ini gimmick atau apa? Gitu. Kan menurut saya nggak berdasar kalau Densu ribut dengan Novi. Harusnya ketika bocoran pembicaraan antara Farhad dengan Densu terbongkar, Novi itu harusnya marah besar. Karena menurut saya ada beberapa kalimat yang tidak pas. Tapi mereka katanya sudah dengar, tidak ada masalah. Loh sekarang apa ya yang ingin keluar dari ketua yayasan? Apakah dipaksa si Novi? Kan tidak juga. Jadi kalau menurut saya saling sindir, saya melihat malah tambah runyam masalah ini. Jangan-jangan besok muncul LP baru lagi nih. Novi laporkan Densu, Densu laporkan Novi. Udah. Kalau udah begitu, saya minta Agus, kau pikirkan dirimu. Ini udah kemana-mana nih. Saya ribut dengan Nikita Mirzani urusan Fadil, tapi substansi pokok masalahnya jalan, Pak. Yang inti itu jalan. Ini yang substansi. Yang ini tambahan, tapi sekarang menjadi lebih hebat. Perkara antar pengacara bukan lagi anak ini. Anak ini dibawa-bawa terus. Waduh, sudahlah. Sidang gugatan perdana yang diajukan para donatur terpaksa ditunda lantaran pihak tergugat Novi dan Denny Sumargo tidak hadir dalam persidangan. Dan rencananya sidang akan kembali digelar pada 22 Januari mendatang. Kuasa hukum para donatur sampai dengan saat ini belum mencabut laporannya. Saat disinggung mengenai alasan dibalik enggan mencabut gugatannya, mereka kompak mengatakan menunggu laporan Denny Sumargo yang mengalihkan uang donasi untuk para korban bencana alam di NTT. Lantas persiapan apa yang sedang mereka siapkan untuk menghadapi pihak tergugat di persidangan selanjutnya? Jadi memang betul kemarin tanggal 8 Januari kita memang hadir dalam panggilan sidang yang pertama terkait dengan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Tangerang yang mana kami selaku penggugat ya. Agendanya adalah pemeriksaan administratif ya kan terkait dengan legal standing kita sebagai kuasa donatur. Nah, kita sudah memberikan kuasa kita sudah menunjukkan bahwa kita menerima kuasa dari 577 donatur. Kalau di Tangerang itu begini, kalau di Tangerang itu nanti kita kan harus menunggu laporan juga dari pihak yang telah mengalihkan dana di NTT. Nanti kalau kita kaji dan kita dengar laporannya semua sesuai dan baik, ya tentu kita lihat nanti di persidangan tanggal 22 apakah kita lanjut atau kita cabut, itu lihat kondisi laporan nanti begitu ya. Gitu. Karena apa terlalu naif lah ya kalau kita udah tahu uangnya udah digunakan terus kita mau lanjutkan lagi segala macam, ini sama aja ngerepotin. Artinya dalam hal ini kita mau bantu Agus juga jadi nggak sempat gitu loh. Tapi kalau itu kita cabut, kita punya waktu untuk bantu Agus datang ke kita, ada persoalan yang bisa kita selesaikan lebih baik. Semua kembali putusan pengadilan. Memang ini yang paling tepat, putusan pengadilan. Karena ini sudah panjang, berapa kali mediasi tidak tercapai. Biarlah pengadilannya memang akan memutuskan perkara ini.
Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.